Selamat siang, kita berada di Desa Pojokrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, yang mana di sini ada kegiatan kemah Pancasila yang selama ini kita belum pernah menemui kemah yang seperti ini ya. Jadi satu-satunya kegiatan ini di Indonesia baru di Pojokrejo ini. Nah, ada beberapa yang perlu dibincangkan atau diuraikan, karena apa? Di dalam kemah ini tidak semestinya seperti kemah-kemah yang ada. Salah satunya kegiatannya, ya, terus pembelajarannya, yaitu dan diikuti oleh masyarakat, utamanya juga di Kabupaten Jombang ini. Tapi ini kalau saya melihat ini desa ala nasional ini yang terjadi ya. Saya mau bincang-bincang dengan beberapa narasumber ini ya, salah satunya Mas Ari ya. Mas Ari, seperti apa konsep kemah Pancasila ini? Yang saya lihat itu ada beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin mengarahnya kemana, terus tujuannya seperti apa? Ya, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera, rahayu. Ya, jadi tema yang kita ambil dalam kegiatan ini adalah kita Indonesia, kita Pancasila, dengan target peserta khususnya adalah generasi milenial dan generasi Z, yaitu siswa SMP dan SMA. Nah, kenapa kita buat konsep kemah Pancasila? Karena kita ingin mengenalkan nilai-nilai Pancasila khususnya kepada generasi muda. Harapannya nanti setelah mereka paham dengan nilai Pancasila, mereka bisa praktek nilai-nilai itu dan melestarikan Pancasila. Nah, dalam kegiatan ini selama 2 hari tanggal 24 sampai 25 Juni itu meliputi edukasi Pancasila, cinta NKRI, sosialisasi narkoba, termasuk kenakalan remaja, pentas seni, studi minat bakat, kegiatan tanam pohon dan lain-lain. Seperti itu. Ya. Saya lihat tadi ada juga apa ya, untuk pelestarian alam ya, salah satunya penanaman pohon, juga kita tabur ikan, juga burung ya itu. Mungkin ada maksud lain, Mas Ari? Ya, yang jelas harapannya generasi milenial, generasi Z itu dengan melepas satwa di alam terbuka ikut melestarikan. Karena kondisi sungai hari ini juga ikan-ikan sudah mulai berkurang. Itu sebagai simbol agar mereka melestarikan. Kemudian simbol burung itu kita maknai, kita simbolkan bahwa udara itu juga punya hak, hewan punya hak yang sama untuk hidup di udara dan menikmati alam, seperti itu. Ya. Terima kasih Mas Ari. Sekarang ini salah satu ada dukungan dari Kodim ya, Kodim sama Polres ya. Sementara Pak Agus itu sebagai Babin Kamtibmas yang ada di Pojokrejo ini sukses untuk membina atau pembinaan di dalam Desa Pojokrejo ini. Seperti apa Pak Agus konsepnya, setelah kesannya seperti apa? Saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera, rahayu. Jadi saya sebagai Babin Kamtibmas di Desa Pojokrejo ini, saya melihat anak-anak muda yang ingin merayakan Hari Pancasila dengan konsep yang sangat berbeda, dan mereka dengan upaya-upaya swadaya sehingga bisa menghadirkan siswa-siswa dengan sasaran siswa SMP, SMA maupun beberapa warga sekitar ya. Jadi konsep ini sangat bagus karena di sini juga banyak materi-materi yang mungkin saat ini di era-era milenial saat ini, anak-anak muda itu sudah banyak gempuran-gempuran begitu, yang gempuran-gempuran dalam artian yang negatif. Nah, ya. Jadi anak-anak muda sini kok mau bikin acara yang
bermuatan positif, maka saya selaku Babin Kamtibmas sangat mendukung dan sangat mengapresiasi sekali. Begitu Bapak. Ya, mungkin ke depan Pak Agus. Mungkin ke depan seperti apa untuk dukungan itu? Jadi saya melihat untuk acara hari ini terbilang cukup sukses. Maka untuk kedepannya saya akan menggebiarkan lagi bersama adik-adik pemuda-pemuda sini yang pengen menggebiarkan menjadi agenda tahunan yang rencananya kita jadikan agenda tahunan, dan kita akan mendatangkan lebih banyak lagi peserta terutama di generasi milenial ini untuk menolak hal-hal yang negatif tersebut. Ya. Terima kasih Pak Gus. Sekarang saya ke peserta ya. Siapa namanya? Adil. Adil. Dari mana? Dari Jombang. Dari Jombang. Nah, kesannya seperti apa dengan adanya mengikuti acara kemah Pancasila yang ada di Purworejo ini? Senang, bahagia, bisa mendapatkan ilmu banyak dan hadiah. Mungkin bisa menularkan kepada temannya di sekolahan atau di mana. Mungkin adik juga seandainya ada kemah lagi ngikutin enggak kira-kira? Ya. Nah, ini salah satunya penerus bangsa nantinya ya. Yaitu harus punya merasa memiliki bahwa negara itu adalah milik kita. Ya. Bukan hanya milik aparat. Yang kita punya rasa memiliki. Ya, makasih, semangat ya. Terus dari panitia ya. Nah, kalau kesahnya panitia, kalau kesahnya seperti apa? Kalau kesannya itu masalah koordinator untuk seperti persiapan itu kan sudah diatur tiap PJ, namun yang mempersiapkan tetap itu saja, orangnya tetap itu saja, karena yang lain sudah pada sibuk dengan mempersiapkan yang lain, karena ini waktunya yang sangat mepet Pak untuk persiapan kemah Pancasila ini. Seharusnya kan kuota sekitar 100 siswa, tapi alhamdulillah dari kuota yang target itu bisa memenuhi hanya kurang dari 20 siswa saja. Iya, berarti 80% ya. Iya, 80% ya, kuota terpenuhi. Ya. Alhamdulillah. Jadi dengan jerih payah jenengan ya, tapi acara ini sangat sukses ya. Iya. Kalau saya 80% itu nilai plus sekali ya. Dengan persiapan yang pendek Pak. Iya, betul. Jadi mungkin kapok enggak jadi panitia kira-kira? Alhamdulillah tidak Pak. Ketua Terbayar giliran ya. Ya, ini salah satunya seperti itu. Oke ya. Kembali ke Mas Hari saudara. Untuk Pak Kades terus terang ini gong. Jadi ini Mas Hari. Jadi kita berpikir sebenarnya ya, untuk kaum milenial ini yang selama ini terus terang dari beberapa etika pengaruh dari berbagai budaya yang lain ya, itu masuk ini lebih-lebih kita sudah dikuasai oleh HP ya. Nah, jadi banyak dikuasai oleh HP, makanya untuk etika dan sebagainya atau adabnya itu kadang-kadang sudah menurun banyak ya, bahkan sangat mengkhawatirkan sebenarnya ini ya, dengan kondisi yang ada. Nah, mungkin ke depan Mas Hari ini seperti apa untuk kalau kaum milenial itu? Ya, terima kasih. Jadi prinsipnya begini, medsos itu seperti ibarat pisau, punya dua sisi. Iya. Bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Iya. Tergantung siapa penggunanya. Nah, tugas kita semua hari ini adalah memberikan edukasi. Iya. Termasuk ketika bijaklah bermedsos. Iya. Nah, ketika kegiatan-kegiatan positif, apalagi Pancasila,
Ya berarti gunakan medsos ini untuk Ya. menjadi media promosi tentang cinta Indonesia, cinta alam, cinta Pancasila. Nah ini kita dorong generasi milenial itu. Harapannya adalah mereka sebagai agent of change, sebagai Ya. agen perubahan, agen Betul. moral, memberikan inspirasi tentang kebaikan. Harapannya seperti itu. Ya, ya. Ya, semoga nanti kedepannya lebih sukses lagi. Amin. Amin. Nah, sekarang kita ke gongnya ini ya. Ini Pak Kades ini. Jadi salah satunya pertama Pak Kades ini beberapa pertanyaan yang saya lontarkan kepada Pak Kades. Ya, pertama, dengan adanya kemah Pancasila ini, salah satunya ini merupakan praktek sesungguhnya Pancasila, ya. Biar anak muda utamanya ini yang kita sasar itu menjadi punya jiwa Pancasila itu sendiri kan, perilakunya dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya ini pertama, bagaimana, karena sangat-sangat luar biasa ini, mungkin tidak cukup 100-500 ya biaya ini pertama, mungkin bisa didapat dari mana ya, terus dukungan pemerintah itu seperti apa ya, padahal ini kegiatan yang sangat positif, membantu bukan hanya pemerintah daerah tapi secara nasional, membawa nama baik bangsa. Nah, itu seperti apa Pak Kades? Matur suwun Bapak. Langsung mawon, intine kula kepingin almal ilmu. Ya, ya. Kula kepingin almal ilmu dengan tema Pancasila. Ya. Awal kula niki nggak ada gagasan amal ilmu sing lewat tiang. Ya, ya. Lewat tiang intine kula mboten saged, tapi dengan orang bisa. Jadi tahun 2020 kita angen-angen kepingin amal ilmu ke anak-anak. Pertama ilmu bahasa. Ya. Jadi pertama itu ilmu bahasa, kita mendirikan sekolahan bahasa Inggris. Ya. Jadi yang pertama yang sekolahan bahasa Inggris yang ada di Jombang hanya di Desa Bojorejo. Kemudian kita punya lagi gagasan-gagasan untuk memperingati hari-hari besar nasional. Ya, ya. Nah, setiap hari-hari besar nasional itu kita peringati dengan teman-teman tutor PSC yang dibina oleh Pak Ari dari Kampung Inggris Pare. Kemudian tahun ke tahun untuk peringatan hari lahirnya Pancasila, pertama kita sederhana, Ya. pakai tumpeng 3-4, kita mengundang masyarakat, kita berdoa, habis itu malam sarasean. Ya, ya. Kemudian teman-teman ini ada kegiatan lain, musyawarah, ketemulah ide yang sangat-sangat bagus, yaitu kita tidak bikin tumpeng, kita mengadakan kemah Pancasila. Pancasila, ya. Jadi yang awal itu memperingati hari lahirnya Pancasila, Ya. kedua menjadi kemah Pancasila. Jadi untuk kemah Pancasila ini intinya jangan sampai anak-anak didik kita tidak paham masalah isi Pancasila. Termasuk perilakunya Pak Kades ya. Ya, jadi kalau paham sejak kecil, insya Allah nanti kalau jadi pejabat itu paham. Jadi untuk isi Pancasila harus kita tanamkan sejak dini. awal, sejak dini. Jadi jangan sampai sudah tua baru tahu apa itu isi Pancasila. Jadi kita ingin memahamkan isi Pancasila itu terhadap anak-anak sekolah. Ya, alhamdulillah kita bisa tercapai, kita sukses dan lancar. Untuk anggaran alhamdulillah sangat-sangat cukup, tapi
swadaya masyarakat. Ya. Jadi kita semua panitia Kemah Pancasila ini berjuang, berusaha bagaimana kita bisa melaksanakan Kemah Pancasila ini, jadi semua ikut serta mencari dana. Ya. Jadi semua dana swadaya masyarakat. Jadi untuk masyarakat, nah, dari rakyat untuk rakyat. Ya. Jadi alhamdulillah, semoga ilmu-ilmu yang didapatkan di Kemah Pancasila nanti bagi anak-anak sangat-sangat penting dan semoga bermanfaat. Ya. Terus kedua Pak Kades, sini kan tingkat desa ya ini ya. Ya. Pojorejo desa. Itu kan ada wilayah ya, Ya. kecamatan, ada kabupaten ya. Ya. Nah, terus juga ada terkait dengan kegiatan dari salah satunya tupoksinya dinas ya, termasuk dinas pendidikan salah satunya kan. Iya. Ya. Nah, bagaimana dukungan pemerintah wilayah, kabupaten ataupun dinas yang terkait? Ya, alhamdulillah untuk dari dinas, untuk dari kecamatan, Iya. alhamdulillah kita tidak dapat rekom. Iya. Dari kecamatan tidak dapat rekom, apalagi dari dinas kabupaten Iya. juga nggak dapat rekom. Jadi walaupun kita tidak dapat rekom, tapi kita tetap berjuang Iya. cari donatur sendiri-sendiri. Iya. Ya alhamdulillah dapat suatu barokah ya, ketemu donatur, jadi kita Iya. bisa melaksanakan. Ya saya lihat kan selama ini kita kan mengikuti acara ya. Iya. Mengikuti acara itu dukungan itu dari TNI, salah satunya Kodim yang terkait, juga dari Polres ya, Iya. Polres Jombang. Jadi alhamdulillah walaupun gimana masih ada yang mendukung, karena ini kegiatan yang sangat positif. Ke depan semoga juga ada dukungan-dukungan yang dari pemerintah daerah, syukur nanti sampai ke pemerintah pusat, ini suatu tolak ukur untuk percontohan nasional. Yang selama ini kegiatan kemah itu hanya kegiatan pramuka yang ada, tapi di sini ada materi ya, termasuk apa saja yang kemarin Mas Hari dari narasumber itu. Edukasi Pancasila, termasuk cinta NKRI, sosialisasi narkoba, kenakalan remaja, sama studi minat bakat. Nah ini salah satunya nilai yang beda dengan yang lain, kemungkinan bisa untuk percontohan untuk dari berbagai daerah itu. Terima kasih bincang-bincang kami dengan beberapa penggiat Kemah Pancasila yang ada di Pojorejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Dan bisa dilakukan oleh generasi muda yang merubah suatu peradaban yang selama ini sangat luntur di Indonesia ini. Jadi kita sebenarnya sangat mengeluh ya dengan adanya pengaruh-pengaruh yang luar biasa, menjadikan kurang positifnya di negara ini. Demikian, terima kasih, selamat siang, sampai berjumpa lagi. Rahayu. Rahayu.